Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Isam Sori dari kelas 04 TPLP 002. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang infrastruktur server tradisional, converged, dan hyperconverged. Infrastruktur server merupakan fondasi penting bagi sistem digital. Layaknya fondasi bangunan yang menopang seluruh struktur, ia terdiri dari berbagai komponen yang bekerja sama untuk menyediakan platform bagi aplikasi dan data untuk beroperasi dengan lancar dan aman. Komponen utama infrastruktur server yaitu ada server yang merupakan jantung dari infrastruktur. Server merupakan komputer khusus yang dirancang untuk menjalankan aplikasi dan layanan jaringan. Tipe server beragam, seperti web server, database server, email server, dan lain sebagainya. Masing-masing memiliki fungsi yang spesifik. Lalu ada juga jaringan. Jaringan bagaikan jalanan yang menghubungkan semua komponen dalam infrastruktur. Ia memungkinkan komunikasi dan transfer data antar server dan perangkat lain. Lalu ada juga penyimpanan, yaitu gudang data raksasa. Penyimpanan bertugas menyimpan data dan aplikasi yang dijalankan oleh server. Selanjutnya ada perangkat lunak atau software. Software ini bagaikan otak yang mengendalikan infrastruktur, sistem operasi server, aplikasi server, manajemen server, dan alat pemantauan bekerja sama untuk memastikan kelancaran operasi, keamanan, dan performa optimal seluruh infrastruktur. Yang terakhir ada perangkat keras atau hardware. Router, switch, firewall, dan perangkat keras jaringan lainnya memainkan peran penting dalam mengelola lalu lintas data, memastikan keamanan jaringan, dan menghubungkan server ke internet. Ada beberapa pendekatan infrastruktur server, yaitu tradisional, terkonvergensi, atau converged, dan hyperconverged. Adalah tiga pendekatan tersebut memiliki perbedaan dalam mengatur dan mengelola infrastruktur data center. Masing-masing pendekatan menawarkan kelebihan dan kekurangan tersendiri yang disesuaikan dengan kebutuhan, anggaran, dan tujuan bisnis suatu organisasi. Yang pertama kita bahas infrastruktur server tradisional. Infrastruktur server tradisional merujuk pada model di mana komponen-komponen utama seperti server, penyimpanan, dan jaringan dikelola secara terpisah dan independen. Setiap komponen memiliki perangkat keras, perangkat lunak, dan alat manajemen tersendiri yang memerlukan tim IT dengan keahlian khusus untuk mengelolanya. Karakteristik utama dari infrastruktur ini adalah fleksibilitas tinggi dalam memilih perangkat keras dan berbagai vendor dan kontrol penuh atas setiap komponen. Jadi kita bisa lihat infrastruktur tradisional mana semuanya dikelola secara terpisah masing-masing. Ada server, bagian network switch atau jaringannya, dan penyimpanannya. Selanjutnya infrastruktur converged. Infrastruktur converged adalah pendekatan di mana berbagai komponen infrastruktur data center seperti server, storage, jaringan, dan manajemen dikonsolidasikan ke dalam satu solusi terintegrasi. Pendekatan ini bertujuan untuk menyederhanakan pengelolaan, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi kompleksitas infrastruktur IT. Pengelolaan dalam infrastruktur converged biasanya dilakukan di lapisan hypervisor atau melalui konsol manajemen infrastruktur converged. Contohnya seperti Restec dari Cisco dan Pure Storage. Sini kita bisa lihat untuk infrastruktur converged itu tiga-tiganya baik server, network, dan storage terintegrasi menjadi satu. Selanjutnya yang terakhir ada infrastruktur hyperconverged atau HCI. Adalah arsitektur infrastruktur pusat data yang menggabungkan komputasi, penyimpanan, dan jaringan ke dalam node tunggal yang dapat diskalakan. Berbeda dengan infrastruktur convergent tradisional yang menyediakan komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang terintegrasi sebelumnya. Semua sumber daya seperti penyimpanan, komputasi, dan jaringan dikendalikan di tingkat virtual. Contoh HCI termasuk Nutanix, Dell, EMC, VMware, dan Scale Computing. Sini kita bisa lihat secara virtual. Lalu apa saja perbedaan infrastruktur tradisional, convergent, dan hyperconvergent? Dari segi arsitektur, tradisional itu
infrastrukturnya terpisah, baik server, penyimpanan, dan jaringannya dikelola secara mandiri. Kalau converged itu terintegrasi, komponen tergabung dalam satu appliance, dirakit sebelumnya oleh vendor. Sedangkan hyperconverged terintegrasi dan terdefinisi perangkat lunak. Appliance yang ditentukan perangkat lunak dioptimalkan untuk skalabilitas dan manajemen terpusat. Dari segi manajemen, infrastruktur tradisional itu lebih kompleks, membutuhkan keahlian khusus untuk setiap komponen, meningkatkan resiko kesalahan. Untuk converged itu lebih mudah. Alat manajemen terpusat menyederhanakan tugas namun masih memerlukan konfigurasi manual. Sedangkan hyperconverged sangat mudah karena manajemen terpusat yang sepenuhnya otomatis meminimalkan intervensi manual. Selanjutnya dari segi skalabilitas, infrastruktur tradisional itu sulit dan lambat, membutuhkan penambahan komponen individual yang berpotensi mengganggu operasi. Kalau converged itu lebih mudah karena penambahan node appliance lebih cepat dan mudah namun skalabilitasnya masih terbatas. Sedangkan hyperconverged itu tercepat dan paling mudah dikarenakan penambahan node appliance horizontal yang sederhana dan elastis, ideal untuk pertumbuhan yang lebih cepat. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus. Di sini ada masalah perusahaan PT Langit Karya, sebuah perusahaan mid-size yang bergerak dalam industri retail, menghadapi beberapa tantangan dalam infrastruktur IT mereka. Mereka memiliki infrastruktur tradisional yang terdiri dari server, storage, dan jaringan yang terpisah. Namun mereka mengalami masalah dalam hal skalabilitas, efisiensi operasional, dan tingkat kesulitan dalam pengelolaan infrastruktur yang kompleks. Lalu solusinya untuk mengatasi masalah tersebut, perusahaan PT Langit Karya memutuskan untuk beralih ke infrastruktur hyperconverged atau HCI. Solusi HCI ini menawarkan integrasi komputasi, penyimpanan jaringan, dan manajemen dalam satu platform terintegrasi yang dapat membantu mengatasi tantangan yang dihadapi perusahaan. Dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan infrastruktur perusahaan termasuk kebutuhan komputasi, penyimpanan, jaringan, dan manajemen, serta persyaratan kinerja dan keamanan. Dengan pemilihan infrastruktur HCI dapat direncanakan dan melaksanakan migrasi data dari infrastruktur tradisional ke hyperconverged. Ini meliputi pemindahan data, pengujian aplikasi, dan pelaksanaan strategi pemulihan bencana untuk memastikan kontinuitas operasional. Dengan menerapkan solusi hyperconverged, perusahaan PT Langit Karya berhasil mengatasi tantangan infrastruktur IT mereka dan meningkatkan kehandalan, efisiensi, dan skalabilitas infrastruktur mereka untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Kesimpulan, infrastruktur tradisional menggunakan komponen perangkat keras terpisah untuk server, penyimpanan, dan jaringannya. Sementara infrastruktur converged menggabungkan komponen-komponen ini ke dalam satu solusi terintegrasi. Di sisi lain, infrastruktur hyperconverged mengkonsolidasikan komputasi, penyimpanan, dan jaringan ke dalam node tunggal yang dapat diskalakan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.